Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mingkia Putri. Saya dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 3C dengan NPM saya 2478272. Di sini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan di mata kuliah jaringan komputer 2, tepatnya di modul 5.1.9 paket tracer Investigate STP Loop Prevention. Jadi kita langsung buka saja di paket tracer. Kita isi terlebih dahulu user profile kita. Kita masuk ke mode doc. Nah, seperti biasa di sebelah kanan ada topologinya, lalu di sebelah kiri ini ada yang pertama ada Objectifies-nya. In this lab, Objectifies-nya maksudnya kayak tujuan praktikum ini. In this lab, you will observe spanning tree ports that and watch the spanning tree convergence process. Jadi di lab ini kita akan mengamati status port spanning tree itu, sekaligus menyaksikan proses konvergensi spanning tree-nya. Lalu yang pertama ada describe the operational of spanning tree protocol. Itu jelaskan operasi spanning tree protocol. Lalu yang kedua, explain how spanning tree protocol prevents switching loops while allowing redundancy in switched network. Jadi kita akan disuruh menjelaskan gimana spanning tree protocol itu dapat mencegah loop peralihan, juga sekaligus mengizinkan redundansi dalam jaringan yang dialihkan atau dipindahkan. Di sini ada background atau skenario. Ini latar belakang dari penugasan ini. Jadi dalam kegiatan in this activity, you will use packet tracer to observe the operation of spanning tree protocol in a simple switch network that has redundant path. Jadi dalam kegiatan ini kita akan menggunakan packet tracer untuk mengamati operasi spanning tree protocol tadi dalam jaringan sederhana yang memiliki jalur redundan. Lalu masuk ke interaction atau instruksi. Yang pertama, observe convert spanning tree intents, mengamati contoh spanning tree yang konvergen. Langkah pertama, verify connectivity. Ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the hosts. Your ping should be successful. PC1. Kita ping PC2. Satu 92 168 1 PC2 101. Nah, replay, jadi pingnya sudah berhasil. Lalu yang kedua, step 2, view spanning tree status on each web. Use the show spanning tree plan 1 command to gather information about the spanning tree status of each web. Jadi kita disuruh melihat status spanning tree pada setiap switch-nya menggunakan perintah show spanning tree plan 1 yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai status spanning tree setiap switch-nya. Untuk complete the table. For the purpose of the activity, only consider information about the gigabit trunk ports. Jadi lengkapi tabel berikut, tabel ini kita disuruh melengkapi. Terus untuk keperluan kegiatan ini hanya pertimbangkan informasi tentang port trunk gigabyte. Device Ethernet port are access port that have an device connected and are not part of inter-switch trunk basis spanning tree.
port Fast Ethernet itu adalah port akses yang menghubungkan perangkat akhir dan bukan bagian dari spanning tree berbasis terang antar switch. Jadi di sini ada tabelnya. Show spanning tree VLAN. Switch 1. Nah, kita beri perintah show spanning tree, show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Jadi di interface G011 itu role-nya desk, lalu portnya 12825. Ya, seperti ini, seperti hasilnya. Lalu ada pertanyaan nih di sini. Packet tracer use a different ring light on one of the connectivity within the switch. Packet tracer menggunakan lampu yang berbeda pada salah satu koneksi antar switch. Oh iya, ini antara switch 3 dan switch 1. Nah, ini ada pertanyaan nih. What do you think this ring light mean? Menurut Anda apa arti lampu yang berbeda ini? Jadi menurut saya ini menunjukkan bahwasanya port tersebut itu tidak meneruskan frame dikarenakan berada dalam status spanning tree. Jadi dalam kasus ini berarti pemblokiran. What path will frame take from PC1 to PC2? Jadi jalur apa yang diambil frame dari PC1 ke PC2? PC1, PC2. Mereka ini akan naik dari switch 1 ke switch 2, lalu baru PC2. What do the frame not travel through S2? Mengapa frame tidak berjalan melalui S3? Jadi alasan utamanya dikarenakan spanning tree-nya itu udah menempatkan port G0/2 pada switch 3 ini itu dalam mode pemblokiran tadi. Jadi tidak ada frame yang dikirim ataupun diterima pada port ini, pada port tersebut G0/2 ini di switch 3. Why has spanning tree placed a port in blocking state? Mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Jadi kenapa? Itu apabila semua port itu bisa meneruskan frame, akan terbentuk loop switching di jaringan. Jadi loop switching ini dapat menurunkan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan kegagalan jaringan nantinya. The next step, observe spanning tree convergence. Step 1. Remove the connection between S1 and S2. Open a CLI windows on switch 3 and use the command show spanning tree VLAN 1. Leave the CLI windows open.
S3 ke CLI terlebih dahulu. Kita berikan perintah show spanning tree VLAN 1. Nah, sudah, ini hasilnya. Select the delete tool from the menu bar and click the cable is connection S1 and S2. Pilih alat hapus dari pilihan menu dan klik kabel yang menghubungkan S1 dan S2. S2. Coba hapus. Observe spanning tree convergence. Amati konfigurasi pohon rentang. Segera quickly return to the CLI form on switch 3 and use the show spanning tree VLAN 1 command. Segera kembali ke port CLI pada switch 3 dan jalankan perintah show. Coba kita gunakan use the arrow the command and use it repeat it until the orange link light on the cable turns green. Observe the status of port 2. Jadi digunakan tombol panah atas untuk memanggil kembali perintah show spanning tree dan jalankan berulang kali hingga lampu tautan orange pada kabel berubah menjadi hijau. Amati status port G0S2. Ini sudah hijau ya. Lalu bertanya, what do you see happen to status of port of the G0S2 port during this process? Kita lihat perbedaannya. Oh ya ini. Jadi yang pertama di G0S2 itu menggunakan statusnya BLK, kemudian ini menjadi LRN dan LRN ini berarti belajar, lalu ini FPD terakhir itu berarti meneruskan. You have observed the transition is port
status that occurs as a spanning port move from blocking to permanent state. Kamu telah mengamati transisi dalam status port yang terjadi saat port spanning berpindah dari status pemblokiran ke status penerusan. Terakhir, verify connectivity by ping from PC1 to PC2. Your ping should be successful. Jadi verifikasi konektivitasnya menggunakan ping dari PC1 ke PC2, di mana ping ini harusnya berhasil. Aduh. Nah, replay berarti berhasil ya. Are any port showing an orange light that incident that the port is unspanning? Start order the forwarding. Why or why not? Jadi apakah ada port yang menunjukkan lampu orange yang menandakan port tersebut berada dalam status spanning tree? Selain penerusan, mengapa atau mengapa tidak gitu. Seperti yang kita lihat di sini di topologi, tidak ada lampu yang berwarna orange, semua berwarna hijau. Kenapa itu? Karena jalur tersebut tidak lagi ada yang redundan dalam jaringannya, jadi sudah hijau semua. Tuh, sudah selesai ya, itu tadi tahap pertanyaan terakhir. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.